Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriel David, NIM 2301081. Saya akan membahas praktikum fisika dasar 1 tentang materi bandul sistematis F10. Abstrak. Bandul sistematis merupakan salah satu cara sederhana untuk menentukan besarnya nilai gravitasi bumi pada suatu daerah. Pada penelitian ini dilakukan percobaan dengan menggunakan bandul sistematis untuk menyelidiki hubungan periode bandul sistematis dengan panjang tali dan sudut simpangan awal dalam percobaan mengukur gravitasi bumi. Pada sudut simpangan awal yang kecil dan padat semua panjang tali. Kata kunci: bandul sistematis, gravitasi, gerak harmonik sederhana. Kata pengantar: puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum bandul sistematis mata kuliah fisika dasar 1 ini dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Dharma Arung Labi selaku dosen dari mata kuliah fisika dasar 1 yang telah membimbing saya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada asisten praktikum yang telah membantu saya selama proses penyusunan laporan praktikum ini. Saya menyadari laporan praktikum saya jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan laporan ini. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Bandul sistematis termasuk gerak harmonik sederhana karena saat bandul diayunkan dengan sudut simpang kecil, bandul tersebut akan bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangan, menyerupai gerak harmonik. Berdasarkan gerak tersebut, dapat dihitung frekuensi serta periodenya. Frekuensi dan periode yang telah dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam penentuan percepatan gravitasi bumi. Ayunan dapat kita asumsikan sebagai bandul sederhana. Bandul sederhana adalah benda ideal yang terdiri dari sebuah beban yang digantungkan pada seutas tali yang ringan, di mana panjang tali akan tetap atau tidak mengalami pertambahan panjang. Tujuan: menentukan percepatan gravitasi pada planet dengan menggunakan bandul sistematis. 2. Mengamati hubungan antara periode, getaran, dan panjang tali bandul. 3. Mengamati hubungan antara periode, getaran dengan simpangan, dan mengamati hubungan antara periode, getaran, dan panjang tali. Permasalahan: hitung percepatan gravitasi bumi G dengan persamaan I dan gunakan relat perhitungan. Kemudian berdasarkan hitung 1, tentukan besaran gravitasi atau G di balik papan. Kemudian buat kesimpulan dari percobaan ini. Kemudian jumlah tujuan sama dengan rumus masalah. Kemudian kita masuk bab 2, yaitu dasar teori gerak harmonik. Apabila sebuah bandul digantungkan dengan kawat dan kemudian kawat tersebut diberi simpang kecil, setelah itu dilepaskan, maka bandul tersebut akan berayun dengan getaran selaras. Dari sini akan berlaku persamaan F sama dengan 1 2Q atau G per 1 kuadrat, T sama dengan 2Q atau Fg pangkat 2, di mana F sama dengan jumlah getaran per detik dengan satuan S kurang 1, T sama dengan periode satuan atau S, G sama dengan percepatan gravitasi, I sama dengan panjang tali cm per kuadrat. Kemudian kita masuk bab 3, yaitu metodologi Folkart. Pertama-tama kita start, kemudian buka PET simulasi, kemudian atur alat pada simulasi PET, atur ujung bandul berada tepat di tengah, kemudian bersimpangan kecil pada bandul dan lepaskan serta usahakan tidak berputar. Kemudian catat waktu tempuh dan 5 getaran. Kemudian ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai 4 sebanyak 5 kali. Ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai 5 kali dengan panjang kawat berbeda. Kemudian presentasi dan finish. Kemudian kita masuk ke alat, yaitu pertama komputer atau laptop dan PET simulasi. Prosedur kerja. Nah, pertama atur alat pada simulasi PET.
Kemudian atur agar ujung bandul berada tepat di tengah. Yang ketiga, bersimpangan kecil pada bandul dan lepaskan serta usahakan agar ayunan bandul tidak berputar. Nomor 4, catat waktu tempo yang dibutuhkan untuk kelima kali getaran. Nomor 5, ulangi 5 langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 4 sebanyak 5 kali. Yang keenam, ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 5 dengan panjang kawat yang berbeda. Kemudian kita masuk ke pengolahan data. Data 1, data 2, dan data 3. Kemudian kita masuk ke analisis data. Data 1, 0,1 T 0,62 T kuadrat 0,38 dan L 0,2 T 0,93 dan T kuadrat 0,68 0,3 T 1,13 sedangkan T kuadrat 1,27 L 0,4 T 1,30 sedangkan T kuadrat 1,69 dan lain-lain. Dan data 2 M 0,1 T 1,8 M 0,2 T 1,8 dan seterusnya. Dan data 3 beta 7 T 01,71 dan seterusnya. Perhitungan M total X1 sama dengan 5,5 total Y atau T kuadrat menghasilkan 233,46 sedangkan X2 12 menghasilkan 3,85 X titik Y 1 titik T kuadrat menghasilkan 1,630,302. Maka didapat persamaan yaitu Y sama dengan A1X tambah A0. Y sama dengan 4,154 X tambah 0,0612. Dan persamaan gravitasi G sama dengan 4Q per A1. 12,56 per 1,1541 sama dengan 3,0235 meter per S pangkat 2. Dari data 1 kita menghasilkan grafik T2 dan grafik T. Dan dari data 2 kita menghasilkan grafik T. Dan dari data 3 kita menghasilkan grafik yang seperti di layar ya. Pembahasan. Pada dasarnya dari eksperimen yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bandul sistematis adalah gerak harmonik sederhana yang terjadi jika amplitude geraknya kecil. Gerak harmonik dapat terjadi jika sudut simpangan yang dibentuk cukup kecil, yakni sin theta sama dengan theta. Dengan demikian percepatan berbanding lurus dengan simpangan. Dengan demikian gerak bandul mendekati gerak harmonik yang berperiodik karena dalam gerak berulang pada lintasan dan selang yang sama. Berdasarkan data yang kami miliki, data 1 L sama dengan 0,01 sampai 1, M sama dengan 0,8 kg, sin theta sama dengan 40 derajat, dan data 2 L sama dengan 0,8, M sama dengan 0,1 sampai 1, dan sin theta sama dengan 45 derajat. Data 3 L sama dengan 0,8, M sama dengan 0,9, theta sama dengan 7 derajat sampai 70 derajat. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa semakin besar osilasi maka semakin besar periodenya. Semakin besar periode maka semakin kecil frekuensinya. Semakin panjang tali semakin sedikit getarannya. Semakin panjang tali semakin lama waktu osilasi. Saran. Nomor 1.
praktik harus lebih teliti dalam melihat sudut. Yang kedua, percobaan dilakukan lebih dari satu kali agar detail dalam perhitungan lebih akurat. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Bila ada kata, mohon dimaafkan.